Nah, oke, jadi saya rasa terima kasih atas kehadiran Pak Farhan dan juga Pak Wahyu. Silakan saling bersalaman ya, istilahnya lewat udara. Ya, Dan salam Bang Farhan. Mohon Terima maaf kasih ya. Pak Wahyu, saya masih menghormati Ya. Pak Wahyu sebagai abang saya ya. Ya, Masya Allah kita sama-sama. ketika saya sakit juga dibantu, dan saya doakan Pak Wahyu dan keluarganya Pak Wahyu ya, dan saya tidak akan pernah diskusi bukan sebuah permusuhan, diskusi adalah sebuah tempat bagaimana kita bersilaturahmi secara intelektual. Terima kasih kepada Pak Wahyu, saya mohon pamit, dan kepada Pak Slamet terima kasih sudah cukup baik memoderatorin, dan Ibu Adi saya terima kasih juga. Ya. Sama-sama, dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian netizen dari R3 Batu. Juga saya meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita memang berbeda secara akidah, tetapi tetap kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Saya pamitan dulu semuanya. Selamat malam dan salam. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, shalom. Silakan Sis Fatimah, Bu Fatimah mana masih hadir? Silakan. Siap. Ya, salam semuanya, salam. Mohon dievaluasi teman-teman, ya. Mohon dievaluasi. Salam ya, semua boleh. Dulu. Kita sapa semua shalom. di sini ada Pak Ibu Sofiatul ya. Salam. Ya, shalom Bu Fatimah, Pak Slamet. Semua teman-teman yang ada di sini saya rasa kaji diri. Pak Angel of Light, Pak Hari, salam selamat malam semuanya, salam hadir. Ya, boleh silakan mungkin ada yang bisa menanggapi bagaimana tadi hasil diskusi. Kalau saya melihat sendiri justru Farhan banyak curhatnya ya, dan nggak nyambung apa yang didiskusikan. Nah, terserah mungkin teman-teman yang lain berpendapat seperti apa. Nah, saya tadi sebenarnya begini. Ketika dia berdiskusi tidak nyambung, saya berusaha untuk meluruskan, tetapi dia malah nggak suka. Ya sudah, silakan, nggak apa-apa. Yang penting netizen sudah bisa melihatnya. Silakan lanjut yang lain. Ya, saya mau kasih sedikit masukan, boleh? Atau teman-teman ada yang udah ngantri dulu? Silakan, yang mungkin tadi udah di atas. Ya, Bu Sofi dulu nggak apa-apa, Bu. Bu Sofi dulu aja, mulai dari Bu Sofi, nanti terus nanti saya Pak Kaji Diri atau Pak Angel. Silakan. Ya, thank you. Pak Slamet, yang kemarin yang pagi bersama Yesus itu saya kena copyright tuh, ada musiknya. Oh iya, mohon maaf. Jadi dihapus saja musiknya. Nggak apa-apa. Iya, makanya. Jadi kadang-kadang kena strike gitu loh, Pak. Karena kita nyanyi kan, ya tapi makanya, tapi ada juga yang enggak juga gitu. Makanya ada juga yang kena strike. Jadi tempat saya juga sama, tapi terus kita bersihin gitu. Iya, memang caranya dipotong gitu. Begitu ya videonya ya. Iya, betul ya. Kita ambil intinya. Ya, oke. Nah, ya mungkin nanti lain kali aku cuma ngasih tahu Pak Slamet. Jadi ya boleh-boleh saja teman-teman. Jadi begini, Al Hayat Indonesia adalah channel untuk semuanya, asal kita satu visi, bukan channel gosip ya. Jadi silakan Anda pakai. Makanya kalau Anda melihat boleh pakai semua, satu visi adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak ngegosipin orang, dan saya tidak akan menyentuh hamba Tuhan yang diurapi siapapun itu. Ya, karena Al Hayat bukanlah channel. Lagi saya mohon maaf Bu Sofi ya, karena ada nggak apa-apa, Pak. Saya makasih tahu, nanti dipikir saya hapus karena kita kena strike ya, kena copyright. Makasih. Ya, jadi saya tetap mendukung semua teman-teman, silakan pakai Al Hayat. Jadi kalau nanti Sofiatul meninggal tiba-tiba, ini adalah warisan ya, saya wariskan untuk teman-teman semuanya ya, silakan. Ya. Panjang yang umur, pertama, amin. Ya, amin. Yang pertama, saya tadi mau memberikan sedikit masukan untuk teman-teman. Kenapa Muslim itu selalu ngotot bahwa Quran ini adalah kitab sains? Ya, kalau kita bicara mengenai kitab sains, Anda nggak usah baca Alkitab, teman-teman. Anda baca saja buku-bukunya Stephen Hawking. Ya, saya kan sudah pernah bilang, kalau Anda pengen buku biologi misalnya, Anda baca aja, beli buku biologi, buku sains. Nah, sekarang kalau saya mau tampilkan sebentar ya, saya mau bagi sharing. Apa sih tujuannya kita membaca kitab dan bisa membedakan kitab ini berasal dari Tuhan apa enggak? Kita lihat dulu 1 Petrus 1, saya sudah pernah tampilkan. Ya, saya share screen. Oh, oke. Bu Sofi yang share screen sendiri atau saya? Bisa dinaikkan nggak? Saya nggak tahu bagaimana ininya. Saya share screen itu. Boleh. Ya. Ini 1 Petrus 1 ayat 9 sampai... Silakan Fatimah bantu. Ya, terima kasih. Ya, sudah dikasih di share screen, Pak? Sudah. Layar saya? Udah. Apa sih tujuannya suatu kitab? Kita baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab-kitab teologi, kitab-kitab suci yang dikatakan suci. Kenapa suci? Apa tujuannya sih, teman-teman?
Ini loh tujuannya. Rasul Petrus sudah ngomong. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa. Jadi ketika saya baca Al-Quran, saya itu enggak pengen tahu tentang tadi loh, apa namanya? Dia bilang apa? Langit dan bumi menyatu, Big Bang, teori Big Bang. Masa terjadi Big Bang ya? Iya, kalau mau baca teori Big Bang, lo baca bukunya Stephen Hawking, baca bukunya Science, baca bukunya Fisika, ya, baca bukunya The Black Hole. Saya enggak pengen tahu tentang teori Big Bang. Saya tidak pengen tahu mengenai manusia terbuat dari air atau terbuat dari 1 sel, 2 sel, 3 sel. Yang perlu saya tahu ketika saya membaca satu kitab yang dianggap suci. Saya tujuannya cuma satu. Adakah berita keselamatan di dalam kitab suci itu? Betul nggak teman-teman? Betul. Amin. Ini loh tujuannya kita beriman tadi sesuatu yang nggak kita lihat. Tadi Farhan mengatakan, lo jangan mikir Allah itu tidak terlihat. Lo kamu kok bisa percaya Allah? Kamu kok bisa percaya malaikat-malaikat? Lo memang kau pernah lihat malaikat kok? Kau pernah naik ke surga apa bolak-balik tamasya ke surga neraka? Kau pernah lihat neraka? Pernah lihat surga? Apa tujuanmu beriman akan sesuatu yang kamu tidak lihat? Apakah tujuan kita beriman itu untuk tahu teori Big Bang? Apakah tujuan kita beriman itu untuk tahu gunung-gunung ada di laut itu berapi? Apakah tujuan kita mengetahui kitab suci itu untuk tahu nanti di Arab Saudi ada gedung-gedung bertingkat? Lah apa urusannya? Kamu baca aja kitab arsitektur kalau mau tentang bagaimana cara membangun gedung-gedung dan melubangi gunung-gunung itu. Bukan urusan saya itu. Ketika saya membaca satu kitab yang disebut suci, tujuannya cuma satu. Ya. Yaitu ada tidak berita jalan bagaimana saya bisa diselamatkan setelah saya mati. Karena kita semua tahu kita mati. Dan kita sudah dihukum Tuhan. Mati pasti masuk neraka. Nah ini loh tujuan imanmu itu loh. Beriman kepada Allah. Beriman tadi ada manusia namanya Adam. Orang ateis tidak beriman. Orang ateis itu taunya manusia dari monyet. Untuk apa aku beriman ada manusia namanya Adam. Adam makan buah kudi. Dibuang dari surga. Untuk apa? Siapa yang bisa membuktikan Adam? Siapa yang bisa membuktikan tadi dikatakan penciptaan tumbuhan kenapa hari ketiga? Lah memang itu ada waktu Tuhan menciptakan tumbuhan. Untuk apa saya beriman kepada kitab Taurat yang ditulis Musa? Cuma satu, saya beriman kepada hal yang tidak kelihatan. Yaitu untuk keselamatan jiwa. Bagaimana sekarang kita ngecek suatu kitab itu berasal dari Tuhan? Kalau kitab itu mengandung nubuatan dan nubuatannya digenapi. Itulah bedanya Alkitab sama kitab-kitab karangan lainnya. Mengapa Muslim selalu memposisikan diri kitab sains? Karena tidak ada mujizat di dalam Quran. Saya tanya, ada tidak mujizat di dalam Quran? Alkitab bukanlah kitab sains, walaupun ada sains di dalam Alkitab kita. Tapi Alkitab itu bukan kitab sains. Alkitab tidak mencoba memberitahukan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, tidak. Alkitab itu bicara mengenai siapa yang menciptakan bumi dan matahari. Alkitab tidak bicara, kamu tidak perlu tahu detail-detail. Wong kowe dikasih tahu nyiptake bumi, matahari, tumbuhan, ya kowe ra iso nyiptake kok. Kamu hanya perlu tahu siapa yang menciptakan semuanya ini loh, siapa. Alkitab tidak memberitahukan kamu dari sperma begini. Walaupun ada, Mazmur 139. Ya, dia merekam kita di dalam kandungan ibu kita ada. Tetapi bukan itu intinya. Bukan aku pengen tahu penciptaan manusia, enggak. Alkitab bicara mengenai siapa yang menciptakan kamu di dalam kandungan ibumu. Jadi Alkitab ini ceritanya tentang Tuhan. Bukan tentang sains. Karena kenapa? Di dalam Quran tidak ada mujizat. Saya kasih tahu Anda aja. Dan tidak ada nubuatan. Satu pun tidak ada. Zero. Alkitab mengandung 8.632 nubuatan. 350-nya tentang Mesias. Yaitu tentang Sang Injil atau kabar baik itu sendiri. Jadi Alkitab ini a book full of prophecies. Kitab penuh dengan nubuatan. Apa gunanya nubuatan? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diteliti dan diselidiki oleh nabi-nabi yang apa? Telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi itu bukan bernubuat untuk nanti ada teori Big Bang.
nanti ada sidik jari, nanti ada kebun binatang. Aku tidak peduli itu. Itu tidak ada hubungannya sama keselamatan jiwa. Ya. Tetapi bernubuat tentang apa? Tentang itu, kasih karunia. Bagaimana caranya jiwa kita ini diselamatkan setelah kita mati. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus. Roh Kristus ini adalah roh Allah sendiri yang menginspirasi penulis Alkitab. Ya, yang menginspirasi mereka untuk menuliskan tentang nubuatan tentang Yesus. Kapan Yesus ini akan datang? Dan bagaimana kehidupan Mesias ini? Yaitu roh yang ada di dalam diri mereka, para nabi dan para rasul, yang memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Alkitab itu penuh dengan nubuatan. Makanya di dalam, kalau kita baca Lukas 24, saya kasih ada satu-satu dulu. Yesus berkata setelah dia bangkit. Ini dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, kemudian pada waktu murid-muridnya berkumpul, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Yesus berkata begini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa dia itu harus mati. Disalibkan, matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus. Bahwa dia nanti lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma di kota Madinah. Bukan, lahirnya itu di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata, tanah Yehuda. Itu sudah dinubuatin. Makanya diselidiki di dalam kitab-kitab suci. Bukan diselidiki di dalam buku tentang Big Bang, tentang apa makhluk bersel dari air, tidak ada itu kayak gitu-gitu. Ya, tidak guna itu buat keselamatan jiwa kita. Ya, nubuatan itu gunanya untuk mengetahui ini loh, Yesus ini loh, sang penebus juru selamat, keselamatan, kabar baik, Injil itu kapan, siapa, Injil itu siapa. Supaya tidak salah Mesias. Bahwa Mesias harus lahir dari seorang perawan itu sudah dinubuatkan. Maka Yesus mengatakan, kamu jangan kaget, aku bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kenapa harus berbicara dalam nubuatan? Tuhan itu kalau bicara sama kita itu dalam nubuatan, teman-teman. Ya, kita lihat. Yesaya, kita lihat dulu ya. Saya kasih Anda satu-satu. Yesaya 46. Kita lihat ayat 9 sampai 10. Ini Anda bisa lihat nih. Yesaya 46, aku gedein. Tuhan ngomong begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. I am God, there is none like me. I declare the end from the beginning. Jadi cirinya kalau seorang nabi ngaku mendapat firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Cirinya suatu kitab itu berasal dari Tuhan. Itu bukan puisi, bukan ritmenya sama seperti Quran. Ya, nas, at, hahaha. Enggak itu, Tuhan enggak bicara dalam bentuk sajak atau syair. Cirinya kata Tuhan, Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. I declare the end from the beginning. Tuhan ngomong begini. Kalau seorang nabi itu mendapat firman atau suatu kitab itu berisi kata-kataku, berisi firmanku. Tuhan ngomong, aku sudah ngasih tahu duluan hal yang belum terjadi jauh, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum kenyataannya itu ada. Yesus ngomong begini nih, di dalam perjanjian baru. Yesus ngomong, nanti kamu jangan kaget, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku memberitahukan ini lebih dulu kepadamu. Supaya ketika itu terjadi kamu tahu aku sudah ngomong duluan. That's prophecy. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah ngomong lebih dulu. Sebelum hari itu terjadi. Itu namanya nubuatan. Kenapa teman-teman Tuhan berbicara dalam nubuatan? Karena Tuhan itu ngomong begini. I am God. Aku tinggal in a high and lofty place. Aku itu tinggal di tempat yang tinggi dan di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan itu artinya Tuhan itu di luar dimensi ruang dan waktu. Bagi Tuhan itu tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bagi Tuhan masa sekarang, masa lalu, masa depan itu bersamaan muncul di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah tahu dulu masa depan itu nanti seperti apa. Belum terjadi, Tuhan ngomong. Supaya ketika hal itu terjadi, Yesaya 43 ayat 12. Kamu tahu bahwa aku sudah ngomong duluan dan bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu.
Aku sudah ngasih tahu duluan sebelum hal itu terjadi, supaya ketika hal itu terjadi kamu tahu bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku, kata Tuhan. Itu tandanya. Makanya Alkitab kita mengandung 8.632 nubuatan. Quran berapa nubuatannya? 0. Dan ketika saya menyelidiki nubuatan di dalam Quran, Yesus menggenapi berapa, teman-teman? Yesus menggenapi almost 350, hampir 400. Ya, saya bisa kasih Anda rinci 350 nubuatan ada di mana saja. Ya, saya bisa kasih Anda detail 350 nubuatan tentang Mesias. Ya. Semua digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oh, Sofi. Belum selesai, Pak. Oh, belum ya? Pak. Tolong, 1 menit. Tadi ketika dia tanya, tumbuhan, ya, tumbuhan kok diciptakan pada hari ketiga tanpa matahari? Anda masih bisa lihat layar saya, teman-teman? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Masih, Bu. Hadis saya Muslim, 4997 ini kelihatan? Ya. Bisa kelihatan hadis saya Muslim 4997 enggak, teman-teman? Bisa kelihatan hadis saya Muslim 4997 enggak? Bisa, Bu. Iya, bisa. Dubbing ya? Dubbing ya? Kita bacain ya. Tidak, Bu. Oh, ya, kok tolong saya video dubbing. dulu. Oke. Ya, dubbing. Saya Muslim 4997. Anda ingat-ingat. Awal penciptaan makhluk dan penciptaan Adam katanya. Kapan tumbuh-tumbuhan? Tadi Pak Wahyu harusnya tanya. Nah, kalau menurutmu tumbuhan itu diciptakan hari keberapa? Tanya sama dia. Tunjukkan di dalam Quran tumbuhan diciptakan hari keberapa? Lihat ini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 Suhaib bin Yunus dari from dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Kapan pohon-pohon? Senin. Menjadikan bahan mineral Selasa, menjadikan cahaya matahari baru pada Rebo. Bintang Kemis. Adam Pak, hari Jumat. Turunkan nomornya. Turunkan dong nomornya tadi, hadisnya. Lanjut, Bu Sofi. Saya Muslim 4997. Ini kalau menurut hadis ini kira-kira lebih dulu pohon apa lebih dulu matahari? Pohon, Bu Sofi. Lebih dulu dongeng, Bu. Lebih dulu dongeng, Bu Sofi. Aduh, ketawanya Pak Timothy. Tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ketiga di dalam Alkitab itu mempunyai makna rohani. Itu bicara mengenai kebangkitan tubuh. Makanya Yesus dan Rasul Paulus ketika bicara mengenai kebangkitan tubuh yang baru, dia mengatakan ini, seumpama biji. Kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tidak akan tumbuh dan menghasilkan benih atau tidak menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu bicara kebangkitan. Maka Yesus itu bangkitnya pada hari ketiga. Itu ada korelasinya, ada nubuatannya. Ada baca 1 Korintus 15. Kebangkitan tubuh pada hari ketiga. Ketika Paulus bicara mengenai kalau benih itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak bisa dibangkitkan lagi dengan tubuh yang baru. Lah kamu artinya apa ki dino apa iki? Tumbuh-tumbuhan Senin. Artinya apa dino Senin tumbuh-tumbuhan? Ngawur. Jadi kitab Taurat itu tidak ditulis dengan ngawur. Tuhan bicara kenapa hari pertama terang atau or. Loh itu ada maknanya. Walaupun itu tidak ada matahari, itu ada maknanya teman-teman. Manusia itu hidup bukan cuma dari makanan saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ketika dia bicara hari pertama terang. Kemudian dia memisahkan hari kedua, dia memberikan air dengan air itu dipisahkan sama Tuhan. Rakia, dia menciptakan horizon. Ya, hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu semua ada makna rohaninya. Orang ngawur Tuhan itu nek ngomong. Iki lo lihat tumbuh-tumbuhan nok dino Senin. Lah minerale Selasa, mataharine Rebo. Iki apa dhewe ta iki? Iki. Ada makna rohaninya, teman-teman. Ada makna rohaninya. Ya, jadi saya rasa itu. Jadi bukan sains. Alkitab bukanlah kitab sains. Alkitab itu kitab mujizat
Tidak ada sainsnya ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Betul. Tidak ada sainsnya ketika Yesus lahir dari seorang perawan. Sainsnya ning ndi tak takoki. Ono anak lahir dari seorang perawan? Makanya Karena tadi sainsnya saya ketika- bantah, Bu Sofi, tadi saya bantah. Ya. Coba penciptaan manusia pertama itu dari Quranmu apa? Apakah siapa yang menghamili supaya jadi Adam? Saya gitu kan. Karena dia mau menolak tentang kuasa Allah gitu. Ya sekarang kalau kita tunjukkan sains di dalam Quran, ya di dalam surah 86 ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan apa manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang sobi atau tulang belakang laki-laki dengan tulang dada perempuan itu dari mana? Dari Hongkong. Dari Sainsnya. lumpur hitam juga sebenarnya mau saya Nah. kejar Bu tadi. Banyak Pak, banyak. Tadi harusnya ritmenya cepat, jangan sampai diadam aja. Bicara mengenai matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Mana sainsnya tak takoki? Sains dari Hongkong, silsilah wae salah kabeh kok. Silsilah itu loh di dalam Quran salah tempat. Injil bisa ada di zaman Musa itu kan sudah kita buka banyak kali. Nanti saya juga akan bikin videonya mengenai hal ini. Ya saya minta dia mengakui dulu Bu. Tadi saya minta dia mengakui kalau nggak ada. Nggak bakal dia mengakui ini jadi Kristen Pak. Ya, intinya Lari, kita harus suruh penciptaan Ya. Adam aja lari kok. Tadi seharusnya kan Nggak tanya ada Adam dan penciptaan. Hawa. Itu di Nggak mana? ada Hawa. Ya. Jadi Lanjut. jadi kita kejar satu-satu di situ. Jadi kalau dia mengatakan tumbuhan tidak masuk akal, lo ceritakan nek di Quranmu tumbuhan dari keberapa masuk akal enggak? Emang ada penciptaan detail di dalam Quran saya tanya. Suruh dia nunjukin penciptaan di dalam Quran. Gitu. Dia mengatakan semua makhluk dari air tidak benar. Ya. Ikan itu terbukti 70-80% makhluk hidup 80-70% dari tanah. Ya. Dari tanah. Jadi kok atau komposisinya tidak dari air. Bahkan manusia itu dari 21 mineral kalau saya nggak salah. Dari tanah. Bukan dari air. Ikan pun demikian. Komposisinya air aja nggak ada. Ada komposisinya dari air. Jadi saya rasa itu Pak wahyu ilahi. Tetapi oke lah, ya nggak apa-apa. Ini menjadi pengajaran juga bagi kita bahwa Quran tidak mempunyai miracle, tidak mempunyai mujizat. Karena itu Iya, terima kasih. Dasar saya tadi untuk menunjukkan betapa Alkitab kita itu terperinci dan mereka itu tidak bisa berbicara, kitabnya nggak bisa berbicara tanpa dompleng Alkitab kita. Itu sebenarnya makna yang ingin saya sampaikan ke audien, Bu. Makanya saya kejar pelan-pelan supaya audien mendarat dengan baik pemahaman ini. Iya, setuju. Bagus. Tapi benar saya katakan tadi memang pertanyaan Pak Wahyu itu tidak pernah dijawab ya. Jadi dia selalu lari, khususnya tentang penciptaan ya. Makanya tadi saya minta dijelaskan tentang masa tadi. Jadi 6 masa itu masa pertama apa, masa kedua apa, dia lari lagi. Jadi karena saya sebagai moderator sekaligus waktu ya, jadi ya saya menghargai lah. Jadi daripada nanti saya dikira ikut-ikutan, nah nanti dia framingnya kan dikeroyok seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa ditambahin ini Pak. Ya, giliran siapa gini. tadi ya? Pak Angel. Ini Pak. Oke, Angel. Iya, Angel lain. Jadi begini Pak. Saya sudah sering dengar juga kan debat juga sering juga masuk forum-forum channel Kristen ya kan. Nah, di sini kalau kita membahas itu sudah betul dengan menampilkan data ya kan. Misalnya 5 ayat jadi 5 ayat ya kan. Nanti biarkan perpaduan ayat ini ditampilkan dan baru dikolaborasikan satu sama lain ya kan. Dan kemudian baru saling menyanggah dan terakhir baru battle ya kan, saling tanya jawab. Tapi itu ada 2 ciri khas yang bagus. Yang satu bila oknum itu aja gitu kan. Tapi kalau menurut full misalnya dari siapa misalnya, bukan oknum atau pribadi ya disebutkan atau Allah sendiri ya, fokus ke Allah gitu kan. Jadi di situ kita bisa nangkap gitu kan. Jadi netizen itu bisa menilai gitu kan, yang mana yang benar, yang mana yang tidak ya kan. Dan yang kemudian tadi kalau sudah berbicaranya keimanan, itu sudah bagus dari Pak Wahyu Ilahi kan, sudah menjelaskan ya kan. Nah dari penciptaan apa ya kan. Nah cuman kekonyolan di sini saya melihat dari paparan tadi itu larinya ke sains, ke teori. Nah pertanyaan saya di situ ini
yang diimani ini sainnya manusia apa firman datang dari Tuhan, ya kan? Nah, menurut kitab masing-masing gitu kan. Nah, kalau sudah larinya ke sain, dia meminta petunjuk, sebetulnya itu tidak usah diladenin. Itu menurut aku sih sebetulnya, ya kan. Dan habis itu kemudian, karena kalau menyangkut keimanan, kita melihat di dalam Ibrani, ya kan. Nah, di Ibrani itu sudah jelas. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu pistis, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaikan berkenan dengan fungsi iman dalam kaitan dengan perjanjian Allah ini sering digunakan sebagai definisi atau pengertian iman. Nah, di sini kalau kita larinya ke sen, itu sudah tidak masuk akal gitu kan. Kalau larinya ke sana, kalau memang murni dari firman Tuhan, ya ikutilah apa firman dari Tuhan. Nah, kemudian untuk penciptaan Adam, itu dia tidak bisa menerangkan pada hari keberapa, ya kan, dan Adam dibuat dari apa gitu kan. Nah, di sini miris sekali gitu untuk si Farhan ini. Ya saya harapkan untuk yang Muslim, coba kalau mau debat itu yang berkualitas, jangan bertakiyah, pintar bicara gitu kan, karena orang bisa menilai. Kita itu singkat, padat, dan jelas, itu aja. Nah, dan untuk Pak Immanuel misalnya secara moderator atau Pak ini Wahyu Ilahi, ya kalau bisa tegas Pak. Kalau orang sudah berbicara di luar melenceng keimanan atau dari kitab suci, udah tidak usah diladeni. Itu buang-buang waktu dan energi kita gitu. Stuck aja. Contoh yang sudah kita lihat juga dengan bagusnya Pak Saudara kemarin stuck cepat gitu. Jangan diulur waktu Angel, Pak. Ya. Pak Angel tadi selalu saya jawab bahwa sains itu adalah bagian terkecil dari. Betul. Ya. Dan itu kan sains itu cara pikir manusia, nggak bisa dibandingkan dengan cara pikir Allah. Makanya jauh nanti kalau mau berbicara sains, nanti di diskusi ringan, tetapi kita fikirkan dulu. Makanya saya kejar. Ini bukan tujuan yang utama tadi kepada audiens itu ingin kita tunjukkan yang mengatakan mereka selalu menuduh kitab-kitab palsu, mengatakan kitab kita abal-abal, justru malam ini kita buktikan bahwa kitab mereka tidak bisa berdiri tanpa ada sains ataupun yang lain. Betul. Justru dia mengutip, dia menuduh yang dituduh digunakan di dalam kitabnya. Ini sebenarnya narasi yang ingin saya tekankan supaya pemirsa tahu bahwa kitabnya itu dompleng, ngutip, ya, kitab orang lain. Maka hadis tadi saya sampaikan. Tinggal kamu dibaptis saja Pak Arsan, saya katakan gitu. Itu sih. Kalau orang seperti itu Pak, kita harus tegas saja gitu. Kalau sudah datanya tergambling di sini, ya tadi saya kembalikan lagi, kalau 5 kitab ini sudah terbuka, inilah dasar kita. Di situ kita bisa menyanggah, kemudian kita tanya jawab, ya kan. Nah, jangan kita lari ke sana. Farhan kebanyakan lari, dan itu pun bukan hanya Farhan, hampir semua, ya kan. Semuanya seperti itu. Makanya saya juga mengundang, dia bilang mau ahlinya siapa, gurunya silahkan. 24 jam saya siap berbicara. Bahkan nabinya silahkan bangkit dari kubur, ya kan. Nah, kadang di sini kan kalau kita sudah menjelaskan secara bagus, secara detail, nah tiba-tiba mereka melenceng. Bahkan disuruh tampilkan ayatmu mana, jangan umum. Beberapa kali disampaikan tadi, dia semuanya asumsi liar, tidak ada. Berarti kalau bukannya itu tidak ada, berarti itu bukan firman dari Tuhanmu, gitu kan? Berarti dibicarakan semuanya dari tulis tangan manusia. Pemirsa ya, jadi pemirsa bisa menilai. Akhirnya orang tahu ya, termasuk dia udah mengatakan penciptaan bumi dan langit awalnya dari asap ya jadi satu, terus dia mengambil teori Big Bang untuk mendukung. Itu kan artinya pemirsa tahu bahwa kitab mereka kan dukungannya dari teori Big Bang. Artinya teori Big Bang itu padahal nggak ada, dan arti itu nggak benar. Dan ini luar biasa kalau bagi saya, audien banyak yang puas, artinya mengerti tentang mana Alkitab, apa firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan dan bukan seperti itu ya.